Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan laporan praktek kerja lapang saya yang berjudul Membangun Sistem Informasi Berbasis Website dan Media Sosial pada BUMDes Mandiri Sejahtera, Desa Tiram, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Namira Salsabila, NIM 180211000085 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura semester 6. Nah, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari kegiatan praktek kerja lapang yang saya lakukan yaitu berangkat dari adanya potensi usaha yang ada dan dikelola oleh BUMDes Mandiri Sejahtera yang perlu untuk dikembangkan. Nah, untuk mengembangkan usaha tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan sistem informasi yang berbasis website yang dapat mendukung pengembangan usaha ataupun kegiatan yang ada di dalam BUMDes, seperti memperluas jangkauan pemasaran produk dan jasa dari BUMDes Mandiri Sejahtera itu sendiri. Nah, maka dari itu saya melakukan praktek kerja lapang ini guna membantu menerapkan sistem informasi pada BUMDes Mandiri Sejahtera yang berbasis website dan media sosial yang diharapkan dapat mendukung pengembangan dan keberlanjutan dari BUMDes Mandiri Sejahtera serta dapat meningkatkan keahlian yang saya miliki. Nah, dari latar belakang tersebut kita dapat merumuskan suatu masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tata kelola BUMDes Mandiri Sejahtera. Yang kedua, bagaimana pengembangan, khususnya pengembangan sistem informasi pada BUMDes Mandiri Sejahtera. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana analisis kondisi yang terdapat pada BUMDes Mandiri Sejahtera. Selanjutnya, tujuan dari praktek kerja lapang ini yaitu yang pertama untuk mengetahui tata kelola BUMDes Mandiri Sejahtera. Yang kedua, untuk mengetahui pengembangan, khususnya pengembangan sistem informasi BUMDes Mandiri Sejahtera. Dan yang ketiga, untuk mengetahui analisis kondisi yang terdapat pada BUMDes Mandiri Sejahtera. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan praktek kerja lapang ini yaitu yang antara lain bagi mahasiswa yaitu dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan, kemudian mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi BUMDes, kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan, kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam komunikasi, desain, dan penyusunan artikel, dan yang terakhir, memiliki pengalaman dalam praktik kerja lapang di BUMDes. Kemudian manfaat yang dapat diperoleh untuk instansi yang bersangkutan, di mana di sini yaitu BUMDes Mandiri Sejahtera. Yang pertama yaitu membuat website dan sosial media BUMDes Mandiri Sejahtera agar lebih aktif dalam rangkaian kegiatan program desa. Dan yang kedua, potensi, keadaan, dan kemajuan BUMDes Mandiri Sejahtera lebih terpantau dengan mudah melalui adanya website dan sosial media BUMDes. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Desa merupakan struktur terkecil pada suatu negara yang di dalamnya terdapat masyarakat dan secara nyata dan juga langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Sebuah desa harus mewujudkan pembangunan baik dari segi fisik maupun SDM-nya sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan juga kesejahteraan masyarakat desa yang sebesar-besarnya. Agar dapat menggerakkan roda perekonomian di desa, maka perlu dibentuk suatu lembaga ekonomi desa, salah satunya yaitu badan usaha milik desa. Sistem informasi sendiri merupakan rangkaian yang terdiri dari hardware dan software serta tenaga penggeraknya yang saling berkaitan dalam suatu proses yang berurutan sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan produk berupa informasi yang berguna bagi pengguna atau penerimanya. Website merupakan aplikasi yang berisi serangkaian halaman yang menampilkan informasi berupa data teks, data animasi gerak atau gambar diam, data suara, data video, atau gabungan dari keseluruhan tersebut, baik yang bersifat dinamis maupun statis, sehingga dapat membentuk rangkaian bangunan yang saling terkait yang di dalamnya menerapkan protokol HTTP. Dan untuk aksesnya menggunakan software yang dinamakan browser. Untuk media sosial sendiri merupakan media online yang aksesnya menggunakan internet dan pemakaiannya dapat berpartisipasi dengan mudah seperti berbagi dan membuat isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual dan sebagai media komunikasi.
Kemudian metode pelaksanaan. Kegiatan praktek kerja lapang ini saya lakukan di Bumdes Mandiri Sejahtera yang berlokasi di Desa Tirem, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Untuk waktu pelaksanaannya dilakukan selama liburan semester ganjil, tepatnya dimulai pada tanggal 25 Januari tahun 2021 dan berakhir pada tanggal 25 Februari tahun 2021. Dan untuk teknis kegiatan praktek kerja lapang ini dilakukan secara offline atau tatap muka secara langsung dan juga secara online. Kemudian tahapan dari pelaksanaan praktek kerja lapang ini, yang pertama yaitu diskusi, kemudian pengumpulan data, yang ketiga pembuatan informasi atau artikel, yang keempat pengunggahan informasi ke website dan media sosial, yang kemudian laporan sementara, kemudian menyusun draft laporan akhir, dan yang terakhir yaitu laporan akhir. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan, di mana berisi mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang. Untuk pada tanggal 25 Januari yaitu memberikan proposal PKL dan mendiskusikan mengenai waktu dan media yang tepat untuk digunakan pada kegiatan diskusi selanjutnya dan menentukan pendamping lapang. Kemudian tanggal 26 Januari menyusun daftar pertanyaan dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian pada tanggal 27 Januari mendiskusikan mengenai informasi seputar Bumdes dengan pengurus Bumdes. Kemudian pada tanggal 28 Januari membuat narasi tentang profil dan lainnya yang berkaitan dengan Bumdes. Kemudian pada tanggal 29 Januari mendokumentasikan lokasi unit usaha yang dijalankan Bumdes. Kemudian pada tanggal 30 Januari membuat video profil Bumdes. Tanggal 31 Januari membuat akun email dan akun media sosial Bumdes yang terdiri dari Instagram, Facebook, dan YouTube. Kemudian pada tanggal 1 Februari membuat website Bumdes. Tanggal 2 Februari diskusi mengenai profil desa Tirem dengan perangkat desa. Tanggal 3 Februari membuat narasi tentang profil desa Tirem. Kemudian tanggal 4 Februari diskusi mengenai potensi yang ada di desa Tirem dengan perangkat desa. Kemudian pada tanggal 5 Februari membuat narasi tentang potensi desa Tirem. Kemudian tanggal 6 Februari membuat akun Linktree, yaitu sebuah link yang dapat menghubungkan ke semua akun yang dimiliki oleh Bumdes. Kemudian pada tanggal 7 Februari memperbaiki tema dan tampilan website Bumdes. Tanggal 8 Februari mendokumentasikan kegiatan unit usaha yang dijalankan Bumdes. Kemudian pada tanggal 9 Februari memperbaiki tampilan dan kelengkapan fitur serta deskripsi pada akun media sosial dan website Bumdes. Tanggal 10 Februari mendokumentasikan dan membuat video terkait potensi desa Tirem. Kemudian tanggal 11 Februari melakukan perencanaan, pembuatan, serta penetapan modal template unggahan di Facebook dan Instagram Bumdes. Kemudian tanggal 12 Februari membuat video mengenai salah satu unit usaha Bumdes, yaitu lapangan futsal. Kemudian tanggal 13 Februari mengisi dan mengunggah artikel 1 pada website Bumdes. Tanggal 14 Februari mengisi dan mengunggah artikel 2 pada website Bumdes. Tanggal 15 Februari membuat dan mengunggah konten pada Instagram. Tanggal 16 Februari membuat dan mengunggah konten pada Facebook. Tanggal 17 Februari mengunggah video profil Bumdes pada YouTube. Tanggal 18 Februari mengisi dan mengunggah artikel 3 pada website Bumdes. Tanggal 19 Februari mengisi dan mengunggah artikel 4 pada website Bumdes. Tanggal 20 Februari mengisi dan mengunggah artikel 5 pada website Bumdes. Tanggal 22 dan 23 Februari membuat dan mengunggah konten pada Instagram dan juga Facebook. Kemudian tanggal 24 Februari mengkonfirmasi ke pengurus Bumdes mengenai konten dan artikel yang akan diunggah di website dan media sosial. Dan yang terakhir pada tanggal 25 Februari melaporkan kepada pihak Bumdes, pihak desa dan juga pihak Bumdes bahwa kegiatan praktek kerja lapang telah berakhir, sekaligus melakukan perpisahan. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, profil Bumdes Mandiri Sejahtera. Bumdes Mandiri Sejahtera ini didirikan sejak tahun 2017, di mana berawal dari hasil pertemuan dari para tokoh masyarakat desa Tirem pada suatu musyawarah desa.
BUMDes Mandiri Sejahtera ini terletak di Jalan Puntadewa, RT 2 RW 1 nomor 23, Desa Tiram, Kecamatan Duduk Sampian, Kabupaten Gresik. Tujuan dibentuknya BUMDes Mandiri Sejahtera ini yaitu untuk sebagai wadah kegiatan usaha desa ya untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa usaha yang dikelola oleh BUMDes Mandiri Sejahtera, diantaranya yaitu jual beli pupuk pertanian bersubsidi, kemudian agen LPG, kemudian pembayaran listrik dan air atau PDAM, dan yang terakhir persewaan lapangan futsal. Berikut merupakan struktur organisasi dari BUMDes Mandiri Sejahtera. Untuk jabatan tertinggi itu ada badan pengawas yang dilakukan oleh kepala desa, yaitu Bapak Sutopo. Kemudian di bawahnya terdapat ketua BUMDes, kemudian yang di bawahnya terdapat sekretaris dan juga bendahara. Dan untuk membantu kegiatannya terdapat anggota atau pegawai. Kemudian tata kelola dari BUMDes Mandiri Sejahtera. BUMDes Mandiri Sejahtera dalam pengelolaannya dilakukan sendiri oleh pengurus dan anggota BUMDes yang dimaksudkan untuk memaksimalkan pendapatan asli desa. Namun tata kelola dari BUMDes Mandiri Sejahtera ini belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kekosongan salah satu jabatan pada struktur organisasinya, yaitu jabatan sekretaris. Selain itu, pada masing-masing unit usaha juga belum terdapat penanggung jawab untuk mengawasi jalannya unit usaha tersebut. Hal yang mendasari dan menjadi penyebab dalam hal ini salah satunya adalah karena kurangnya minat dari masyarakat Desa Tiram untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera. BUMDes Mandiri Sejahtera juga belum menjalin kerjasama dengan pihak lain atau pihak luar. Alasannya karena dirasa belum perlu untuk melakukan kerjasama saat ini dan ingin terlebih dahulu fokus untuk mengembangkan dan memajukan kegiatan usaha yang telah dimiliki dan dikelola saat ini. Yang selanjutnya yaitu pengembangan sistem informasi BUMDes Mandiri Sejahtera. Pada awalnya BUMDes Mandiri Sejahtera ini belum memiliki sistem informasi yang dijalankan. Oleh karena itu di sini saya berusaha untuk menciptakan dan mengembangkan sistem informasi pada BUMDes Mandiri Sejahtera melalui pembuatan website, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Yang pertama website. Di sini domain yang saya gunakan yaitu wordpress.com. Alasannya yaitu karena pengoperasiannya yang mudah dan juga sederhana. Selain itu, fitur yang dimiliki oleh domain ini cukup lengkap dan juga dapat diakses secara gratis. Kemudian Facebook. Alasan saya menggunakan Facebook ini dikarenakan Facebook masih memiliki kelebihan yaitu memiliki banyak pengguna di Indonesia. Facebook juga dapat melakukan upload foto dan kalimat yang tidak dibatasi oleh karakter dan dapat memberikan link suatu artikel sehingga pengikut atau pembaca dapat mengakses artikel tersebut hanya dengan menekan link yang tersedia. Selanjutnya yaitu Instagram. Alasan saya memilih media sosial Instagram yaitu karena Instagram termasuk situs sosial yang sangat lazim dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Jejaring Instagram juga memiliki kelebihan fiturnya yang lebih menarik dan modern jika dibandingkan dengan media sosial lainnya, seperti dalam fitur unggah foto, video live, IGTV, kemudian Instastory, komentar, direct message, dan lainnya yang dapat dengan mudah digunakan oleh penggunanya dalam berkomunikasi dengan publik. Dan yang terakhir yaitu YouTube. Alasan saya menggunakan dan memilih YouTube yaitu karena YouTube memiliki kelebihan dapat mengupload video tanpa ada batasan waktu. Selain itu juga akses dan penggunaannya juga sangat mudah bagi masyarakat di segala usia, sehingga jangkauan dari konten yang diupload di YouTube ini bisa lebih luas. Dan selanjutnya yaitu kondisi unit usaha pada BUMDes Mandiri Sejahtera.
Selama beroperasinya BUMDes Mandiri Sejahtera dalam kurun waktu 3 tahun lamanya, BUMDes Mandiri Sejahtera ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan cukup dapat meningkatkan perekonomian desa. Tetapi selama itu juga usaha yang dikelola oleh BUMDes Mandiri Sejahtera masih belum mengalami perkembangan yang signifikan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi selama pengelolaan BUMDes. Di antaranya yaitu jenis usaha yang dikelola masih terbatas, kemudian skala atau jangkauan usahanya yang hanya terfokus pada wilayah Desa Tirem, kemudian sumber daya manusia yang terbatas, dan rendahnya partisipasi masyarakat pada pengelolaan BUMDes. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDes Mandiri Sejahtera keadaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jual beli pupuk pertanian bersubsidi. Unit usaha ini merupakan jenis usaha pertama yang dikelola oleh BUMDes Mandiri Sejahtera sejak tahun 2017. Pupuk subsidi ini ditujukan kepada petani tambak, di mana pupuk subsidi ini diberikan dalam bentuk paket yang terdiri dari pupuk urea, pupuk SP, dan pupuk organik dengan harga Rp260.000 per paketnya. Untuk penyaluran pupuk subsidi ini dilakukan 3 kali dalam setahunnya. Jumlah penerima atau pelanggan dari pupuk subsidi di Desa Tirem terdapat 82 petani. Kemudian jumlah paket pupuk yang diterima petani disesuaikan dengan jumlah luas lahannya. Hingga saat ini, pendapatan BUMDes Mandiri Sejahtera sebagian besar berasal dari unit usaha ini. Terdapat kendala yang seringkali dihadapi selama berjalannya unit usaha ini, yaitu kesulitan dana atau modal yang digunakan untuk menebus pupuk subsidi dari pemerintah. Yang kedua yaitu unit usaha agen gas LPG. LPG yang dijual oleh BUMDes Mandiri Sejahtera yaitu LPG 3 kg yang dikulak dari PT Damayanti Jaya Abadi. Tabung LPG yang dimiliki oleh BUMDes Mandiri Sejahtera saat ini yaitu kurang lebih sekitar 200 tabung. Harga jual dari gas LPG ini yaitu Rp17.000 per satuannya. Sedangkan harga jual tabung beserta isinya yaitu Rp150.000 per unitnya. Kemudian kendala yang dihadapi selama berjalannya kegiatan usaha ini yaitu jumlah konsumen atau pembeli yang minim karena hanya berasal dari masyarakat Desa Tirem itu sendiri. Kemudian semakin banyaknya penjual gas LPG di Desa Tirem menyebabkan jumlah konsumen atau pembeli pada BUMDes Mandiri Sejahtera ini semakin minim dari waktu ke waktu. Selanjutnya, unit usaha pembayaran listrik atau PDAM. Kegiatan usaha ini dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan desa terhadap masyarakat Desa Tirem serta mempermudah kegiatannya. Pembayaran listrik dan PDAM ini hanya diperuntukkan bagi pelanggan PLN dan PDAM di Desa Tirem dengan jumlah pelanggan PLN sebanyak 94 pelanggan dan pelanggan PDAM yaitu sebanyak 101 pelanggan. Sistem pembayaran yang dilakukan masih secara offline, di mana pembayaran biasanya dilakukan setiap awal bulan, tepatnya pada tanggal 5. Kendala yang dihadapi pada kegiatan usaha ini yaitu adanya masyarakat yang seringkali telat dalam melakukan pembayaran air ataupun pembayaran listrik, atau tidak sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan proses pembayaran ke kantor pusat menjadi terhambat. Dan yang terakhir yaitu unit usaha persewaan lapangan futsal. Unit usaha persewaan lapangan futsal ini termasuk unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDes Mandiri Sejahtera, di mana baru dioperasikan pada tahun 2019. Untuk harga sewa dari lapangan futsal ini yaitu sebesar Rp150.000 per jamnya. Lokasi dari lapangan futsal ini cukup strategis, yaitu di bagian depan desa sehingga mudah ditemukan. Selain itu, fasilitas dari tempat futsal ini cukup memadai seperti parkiran yang luas, toilet dekat dengan penjual makanan dan minuman, serta tempat yang luas, nyaman, dan juga bersih. Kendala yang dihadapi pada usaha ini yaitu pada masa pandemi jumlah penyewa menjadi menurun dikarenakan adanya kebijakan social distancing, di mana yang biasanya banyak penyewa yang berasal dari luar Desa Tirem, kini penyewa hanya dari Desa Tirem itu sendiri.
Dan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya, terdapat 4 jenis usaha yang saat ini dikelola oleh BUMDes Mandiri Sejahtera, yaitu terdiri dari usaha jual beli pupuk, usaha agen gas LPG, usaha pembayaran listrik dan air PDAM, dan usaha persewaan lapangan futsal. Tata kelola BUMDes Mandiri Sejahtera belum terlaksana secara maksimal, masih terdapat kekosongan jabatan pada struktur kepengurusannya, dan dalam pengelolaannya masih rancu dan kurang sesuai. Pada awalnya, BUMDes Mandiri Sejahtera belum memiliki sistem informasi yang dapat menyebarluaskan eksistensi dari BUMDes Mandiri Sejahtera kepada masyarakat luas. Kemudian peserta PKL melakukan pembangunan sistem informasi BUMDes Mandiri Sejahtera, yaitu dengan membuat website dan media sosial yang meliputi Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Dengan dibangunnya sistem informasi tersebut bertujuan agar dapat dimanfaatkan bagi pengurus BUMDes untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang terkait dengan BUMDes Mandiri Sejahtera kepada halayak umum, khususnya masyarakat Desa Tirem. Selama berjalannya kegiatan usaha yang dikelola BUMDes Mandiri Sejahtera dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun sudah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan pendapatan desa. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera, yang menyebabkan hingga saat ini BUMDes Mandiri Sejahtera belum mengalami perkembangan, diantaranya karena jenis usaha yang dikelola masih terbatas, kemudian skala atau jangkauan usahanya yang hanya terfokus pada wilayah Desa Tirem, kemudian keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera. Dan yang terakhir, saran yang dapat saya berikan yaitu kedepannya BUMDes Mandiri Sejahtera diharapkan dapat lebih memperhatikan pengelolaannya, khususnya dalam segi sistem informasinya untuk keberlangsungan pengembangan BUMDes Mandiri Sejahtera itu sendiri. Dengan adanya media sosial dan website ini diharapkan BUMDes Mandiri Sejahtera mampu mengembangkan eksistensinya dan tata kelolanya secara maksimal, sehingga akan berdampak baik juga terhadap perkembangan desa, serta dapat mengajak masyarakat untuk turut serta aktif dalam proses pengembangan BUMDes Mandiri Sejahtera, dan tentunya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Tirem itu sendiri. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai laporan praktik kerja labang saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.